unboxing nih Bel ya. Oke, kita buka apa sih yang kita dibawakan? robek aja, kayaknya ada plastik lagi dalamnya. Nah, Bel, apa sih yang dibawakan Pak Rival? Ini sebenarnya apa fasilitas dari sekolah yang harus kita support. Jadi kita kemarin ada beli ya? Kita tetap beli, tapi itu dari kita supaya Habel tidak memikirkan biayanya lagi. Jadi ini bajunya. Halo sahabat Egi Kaltara, jumpa lagi bersama kita di sini di channel Egi Kaltara. Dan pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman lagi untuk berkunjung ke kebunnya Asian Survivor. Dan hari ini kita udah sampai di kebunnya Bang Rival atau Asian Survivor. Kebetulan Bang Rival udah duluan tadi, saya parkir motor. Dan hari ini teman-temanku, sahabat semua, kita datang di kebunnya Bang Rival itu mengantarkan ini. Kita bersama Bang Rival tadi itu mengantarkan apa ini, baju sekolah, seragam sekolah ya, untuk kelengkapan Habel. Ada salah satu warga transmigrasi yang tinggal di pondoknya Asian Survivor dan juga sempat berkebun di sini bersama ayah dan juga ada saudaranya satu. Jadi Habel ini adalah salah satu siswa di SMK 2 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Jadi anaknya itu ada di sini, dia rajin juga ya, bantu orang tua dan juga kalau di rumah rajin masak. Jadi anaknya ada di dalam sini. Halo, selamat pagi. Ya, selamat. Ini ya punyanya. Ini ini punyanya Asian Survivor saya yang bawakan tadi. Jangan pura-pura lupa, Bang. Gitu ya. Nah, ini untuk Abel ya, betul ya, Bang ya? Ya, buat Habel. Kenapa sih, Bang? Memangnya Abel belum punya baju nih, Bang, atau gimana? Ya, kita support aja. Jadi Abel, sini Bel. Mana Abel? Kita support aja supaya sini Bel, duduk sini Bel, sama Pak Guru. Ada baju sekolahnya gitu kan Bel ya. Nah, ini Habel punya ini. Nah, dikasih sama Bang Rival, bilang apa? Makasih. Terima kasih ya sama Pak Rival. Oh, Pak Rival. Jadi saya harap nanti Habel semakin rajin belajarnya karena selama ini sibuk di kebun, jadi jaringan susah gitu. Internetnya susah, jadi susah masuk belajar. Tapi semoga ke depan Habel semakin aktif belajarnya begitu ya. Nah Bang, boleh enggak aku tanya sedikit? Apa itu? Awal mulanya Bang Rival tuh ketemu Abel itu gimana sih ceritanya kok bisa tertarik untuk menyekolahkan Abel di sini? Bukan kita sekolahkan sih, lebih tepatnya kita mensupport sekolahnya. Kita cuma support sedikit saja. Iya, betul. Seperti apa? Mungkin di sini ada tempat untuk sambil berkebun saja seperti itu. Jadi kita menyekolahkan sih enggak. Selama kita support bisa aja bantu, gitu ya? kita bantu. Kan Habel ini punya orang tua, saudara-saudara yang masih kuat ya. Yang mensupport, yang juga mendukung. Nah, kita juga support dari sini seperti kayak dari SP2 kan ke Tanjung Selor kan jauh ya. Jadi ada tempat rumah singgahnya di sini. Jadi bukan cuma Habel, tapi ada teman-temannya mungkin yang di SP2 nanti yang bisa sama-sama Habel di sini berkebun juga kan. Habel senang juga. Cuman karena untuk sementara ini Habel masih merintis lah di sini dulu sama orang tuanya. Jadi untuk sementara Habel dulu gitu. Nanti kalau ada temannya kita senang juga kalau ada temannya Habel di sini juga. Sama-sama anak trans yang mau lebih dekat dari sekolah. Apalagi kan sebentar lagi nih mau belajarnya bukan dari rumah lagi, tapi sudah ke sekolah kan. Tetap muka ya. Tetap muka. Jadi Habel bisa belajar di rumah ya Bel ya. Belajar di sekolah kan jauh tuh dari SP2 ke. Kira-kira berapa jam sih kalau misalnya? Normalnya kayaknya sekitar 30 menit. Tapi kan itu kalau kondisi jalannya normal. Kalau misalnya lagi rusak jalan atau juga macam-macam bisa sampai 1 jam malah. Jadi apalagi musim di Kalimantan kan tidak menentu. Sementara jalan itu mungkin sampai Habel lulus pun belum akan bagus terus itu jalanan. Iya, betul. Jadi ya bersyukurlah Habel bisa ada tempat di sini untuk bisa sekolah dan bisa mengajak teman-temannya mungkin dari trans juga nanti bareng-bareng tinggal di sini ya. Tinggal di sini. Begitu. Gimana Bel? Ya, jadi Abel gimana perasaannya hari ini? Apakah udah kan dari transmigrasi itu kalau mau sekolah dari sana ke sini itu kan jauh sekali ya Bel ya. Nah, karena ada kesempatan atau pondoknya Bang Rival di sini atau Pak Rival bisa ditempatin sama Abel. Jadi gimana semangat? Apa lebih semangat lagi atau gimana dari sebelumnya?
Semangat ya. Jadi Abel aktif nggak belajar nih? Harus bah gitu. Aktif kah? Harus aktif gitu ya. Nggak kemarin aktif. Kemarin ini kendalanya apa? Ya. Kok jarang masuk kemarin? Sekarang mau habis cas. Habis casnya. Oh, habis cas. Itu pas di kebun kah? Di kebun belajarnya. Oh, habis casnya. Jadi kendalanya tuh di casnya. Habel. Kalau di sini sebenarnya di kebun kita ini sebenarnya sinyalnya bagus. Karena belum ada listrik bang ya. Tinggal kita mau pasang panel surya dulu kayaknya. Cuman kita takutkan kalau kita pasang panel surya terus nggak ditinggali tiap hari, hilang bro. Kan di sini masih banyak panjang tangan ya gitu ya. Banyak panjang tangan di sini mas bro. Makanya kita nggak takut-takut juga pasang. Tapi kita coba dulu lah ya. Iya. Semoga aman. Mungkin di atas ini kita pasang nanti di bubung tenaga surya paling tidak untuk beberapa jam gitu kan. Jadi si Habelnya bisa apa namanya? Bisa ngecas gitu ya? Bisa aktif belajar nanti ya Bal ya. Tidak usah bolak-balik. Gimana kakaknya yang masih sekolah di SMA 2 SMA Tarakan gimana? SMK Tarakan sudah pulang? Belum. Jadi sekarang di mana dia? Di Tanjung. Oh di Tanjung. Oh di Tanjung. Lagi ngapain di Tanjung? Belanja? Enggak tahu. Kan harusnya sama-sama di sini berkebun Bel. Oh kakaknya udah lulus? Belum. Masih dari lulus. Ada yang satu yang sekolah di Tarakan. Oh. Ya sekali lagi apa namanya kita support Habel. Jadi seperti kayak kebutuhannya misalnya kalau memang dibutuhkan seperti kayak bajunya ini terus juga kalau dia mau kebun juga bisa karena bagaimanapun tugas utamanya Habel ini adalah sekolah sebenarnya. Jadi kalaupun bisa membantu ya pada saat-saat tertentu ketika sedang tidak ada jam pelajaran seperti itu. Jadi Abel gimana kemarin belum pernah ke sekolah atau gimana? Masih Zoom aja selama ini. Zoom. Jadi tapi udah kenal gurunya? Sudah. Wali kelasnya siapa? Pak Ripal. Ternyata Bang Ripal wali kelasnya sendiri. Tapi harus sering-sering komunikasi dong sama Pak Ripal ya, biar nggak ketinggalan mata pelajaran. Karena di Trans juga mereka juga bisa ada usaha, cuman di sini lebih tanaman bisa tumbuh dengan baik ya bro. Gimana? Di sana kan banjir terus ya. Di sana ada SMA kan? Nggak ada SMA, jadi cuman di sini aja SMA-nya. Jadi karena di sini ya bisa sekolah ini, jadi Abel tuh harus fokus belajar dulu Bel ya. Jangan ikut sama teman-teman yang nakal gitu kan. Kalau Habel sih kita yakin percaya. sih. Kita yakin. Jadi kita unboxing nih Bel ya. Oke, kita buka apa sih yang kita dibawakan. Kita robek aja kayaknya ada plastik lagi dalamnya. Nah, Bel, apa sih yang dibawakan Pak Ripal? Ini sebenarnya fasilitas dari sekolah yang harus kita support. Jadi kita kemarin ada beli ya. Kita tetap beli, tapi itu dari kita supaya Habel tidak memikirkan biayanya lagi. Jadi ini bajunya, dapat topi, ini semuanya ada sih sama batiknya. Cuman batik ini kegedean kayaknya Bel. Ukuran apa? Tapi kamu ini XL, sementara badannya ini aja kecil. Besar L. Tapi nanti bisa dikecilin kan Bel ya? Ini aja L kalau Abel nih. Harusnya M kalau Abel ya. Terus juga ada celana pasti ya, terus juga macam-macam ini ada kaos kaki juga lah ya. Dapat semua ada pokoknya paket. Tapi sepatu Abel udah lengkap kan? Ada sepatu. Jadi kaos kaki sudah ada. Jadi semua lengkap. Jadi kita berharap nanti Habel bisa semakin semangat belajarnya. Syukur-syukur nanti kalau ada yang support Habel di pulsanya, kuota internetnya gitu ya. Kan Habel ini sebenarnya anaknya rajin, cuman mungkin anaknya pemalu karena dari daerah transmigrasi, jadi langsung berbaur dengan anak kota gitu. Dia harus lebih banyak bergaul, jadi kita terus dorong dia supaya bergaul sama teman-temannya. Nah, dengar tuh Habel ya, jangan malu-malu. Terus nanti Habel juga jadi YouTuber ya. Nah, mau ndak Habel jadi YouTubers? Kalau mau nanti mau berkebun di sini kan rajin membantu orang tuanya, jadi kalaupun ada kesempatan dia untuk video-video kan nanti kita promosikan YouTube-nya. Nah, betul. Mumpung dia masih muda dan ada kakak-kakaknya yang support dia nanti. Betul. Ini 7 bersaudara, Bro. Oh, 7 bersaudara. Abel anak keberapa sih? Ke-6. Satu lagi adiknya. Hampir semua di seluruh Indonesia ada ya, dari Papua kan ya? Ada di Jakarta. Di Makassar. Ada. Saudaranya tuh bisa-bisa. Iya, masing-masing cari. Abel ini anak kedua yang terakhir. Anak kedua. Jadi Abel nanti udah siap untuk PTM ya, atau muka untuk kedepannya karena untuk kelengkapan sekolahnya udah lengkap dan tinggal Abelnya lagi harus siap ya Abel ya. Tadi ikut Zoom Abel? Iya. Ikut. Dia berapa jam tadi?
Tidak tahu lah. Ingat tadi pelajaran apa? Jangan bilang lupa. PKN sama SBK sama agama. Oke. Nah, saya sarankan kepada Abel, Abel tuh nggak boleh malu-malu ya. Terus harus berani. Terus nggak kalau kita belajar atau sumbang gitu ataupun nanti PTM itu kita nggak boleh malu bertanya ya. Malu menjawab, disuruh maju ke depan harus maju gitu ya. Biasanya kan di kelas tuh. Pernah kan di SMP gitu? Iya. Gitu. Istilahnya harus berani. Salah pun harus kita coba. Gimana Bel? Oke Bel? Oke, jadi gimana Bel ke depannya? Mau apa? Kalau pulang sekolah kan mungkin bisa bantu orang tuanya ya. Ini ke kebun-kebunnya Bel sudah ke sana nih. Iya. Udah berapa hari nih Bel di kerja sama Bapak? Enggak tahu. Hah? Udah ada sebulan? Enggak. Belum ya? Belum. Baru. Itu rencana mau ditanam apa Bel? Lombok. Jadi memang sih Abel pernah tanam enggak lombok di transmigrasi kemarin? Pernah. Jadi berhasil juga. Iya. Oh, ternyata Abel udah ada pengalaman ya tanam cabai. Ditemani sama bapak kemarin ya. Atau ada kebun sendiri? Enggak ada lah. Biasanya sih kalau udah kayak remaja gini ya bro ya, biasa sih mereka milih untuk mandiri biasanya. Ya, mereka masih mencari jati diri sih. Di masa remaja gini masih jati diri. Kadang-kadang anak-anak di remaja gini pengen keluar dari pakem gitu, pengen keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam lingkungan kecilnya. Tapi dengan pengendalian diri mereka tetap berperilaku positif lah ya. Jadi buat Mas Habel ini kita salut dengan pergaulannya yang selalu di lingkungan yang positif. Tentunya juga ini bisa menjadi teladan sebenarnya buat teman-teman yang lain. Tapi sekali lagi kita tetap akan support Habel, kebutuhannya juga nanti ke depannya gitu. Tapi yang paling penting mungkin Habel harus lebih disiplin lagi untuk belajarnya dan lebih semangat lagi ya Bel ya. Apalagi nanti kalau sudah ada tanaman-tanamannya kan cantik nih. Oke Bang, ada lagi sedikit mungkin pesan-pesan untuk kedepannya Abel gimana yang harus Abel mungkin ingat kedepannya gitu Bang yang kita, mungkin ke depan ya mesti harus ini disiplin itu, pokoknya ada yang lain sih. Harus disiplin dan konsisten masuk belajar, karena guru-gurunya kadang menantikan Habel di kelas gitu. Terus juga kita juga mengerti bahwa kondisi Habel susah kuota juga kadang, atau juga susah sinyal, ada listrik. Tapi untuk kalau selama di pondok ini kita akan usahakan ada listrik. Mungkin karena di sini agak jauh dari sambungan listrik PLN, tapi kita menggunakan tenaga surya. Sekitar belum 2 kilo ya, 1 kilo. Ya, kita belum pasang kemarin karena kita fokus dulu sama perlengkapannya Habel yang kurang lebih sekitar 1 juta kemarin. Oke, sip. 900-an sekian. Sekali lagi itu yang kita lakukan adalah bagian kecil dari usaha mereka. Mereka jauh lebih berupaya sebenarnya. Apa yang kita lakukan cuma sedikit saja untuk bisa mereka lebih semangat aja. Mereka untuk bisa menggarap lahan, boleh dilihat ke sana tuh bro. Nah, bisa menggarap lahan seperti itu, bisa ditanami itu bukan perkara kecil bro. Itu mereka kerja keras bro. Jadi ya itulah kita support mereka. Jadi memang untuk saat ini saya cari pupuk kandang, saya bolak-balik ke sana. Saya pikir ready, ternyata yang sudah ditumpuk itu ternyata sudah dipesan orang gitu. Kalau sini diboking orang. Ya, bahkan ketika anak ayam sudah diboking kotorannya. Sampai dewasa. Kalau di Bulungan nih semua diboking, dari ini ayamnya sampai kotorannya. Oke Bel ya. Itu pesan-pesan dari Pak Ripal, semoga Abel itu tanamkan dalam pikirannya bahkan hatinya ya Abel ya. Nanti kedepannya menjadi anak yang sukses, jadi kebanggaan orang tua. Oke, Abel semangat dan terus semangat, jangan pernah lelah untuk belajar, dan biarkan Abel jadi contoh untuk teman-teman sekitar. Oke Bel, terima kasih Bel ya. Oke sahabat Kaldara, terima kasih, kita udah ngobrol dengan ASEAN Survivor dan juga Abel yang salah satu anak transmigrasi yang udah tinggal di sini. Dan saya mengajak teman-teman untuk melihat ini samping rumahnya yang ditinggali Abel. Nah ini, jadi luar biasa. Nah ini sekitaran pondoknya ya. Dan ini kebunnya ke sana yang udah siap dibakar dan mungkin akan ditambah lagi untuk diperluas. Dan nanti akan ditanami cabai dan juga tanaman-tanaman lainnya. Oke, terima kasih sahabatku semua yang pernah bosan untuk mengikuti kita, dan sampai jumpa